Perkenalkan, nama saya Mita Egi Verisa dari kelas 10 MIPA 1. Siklus batuan adalah suatu proses dalam pembentukan batuan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh ahli geologi, diketahui bahwa pembentukan batuan membutuhkan proses yang panjang dan waktu lama, bahkan hingga jutaan tahun. Melalui siklus batuan, diketahui bahwa terdapat hubungan yang erat di antara ketiga jenis batuan. Adapun jenis batuan tersebut adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Dengan demikian, siklus batuan juga dapat didefinisikan sebagai proses perubahan antara satu kelompok batuan menjadi kelompok batuan lainnya. Siklus batuan pertama kali dikemukakan oleh James Hutton pada abad ke-18. Kita akan membahas tentang proses pada siklus batuan. Yang pertama yaitu pembekuan magma. Siklus batuan bermulai dari terbentuknya batuan beku akibat adanya pendinginan dan pembekuan magma dalam bentuk lelehan silikat. Lelehan silikat kemudian mengalami proses penghabluran melalui erupsi Gunung Merapi. Magma yang erupsi sampai ke permukaan disebut dengan magma ekstrusif, sedangkan yang tidak disebut dengan magma intrusif. 2. Yaitu proses pelapukan batuan beku. Batuan beku yang keluar dari gunung berapi tersebut kemudian tersingkap di permukaan bumi dan bersentuhan dengan atmosfer atau hidrosfer. Hal ini menyebabkan batuan beku mengalami pelapukan sehingga menjadi hancur. 3. Yaitu proses pergerakan batuan. Batuan beku yang telah hancur tersebut kemudian akan bergerak atau berpindah, bisa karena aliran air baik di atas ataupun bawah permukaan, ataupun angin. Pergerakan ini akan terjadi secara terus-menerus. 4. Sedimentasi. Hasil pergerakan batuan beku yang sudah hancur itu kemudian mengendap di tempat-tempat tertentu hingga menumpuk, lalu mengeras kembali. Proses ini dinamakan sedimentasi dan menghasilkan batuan sedimen. Hal ini dikarenakan adanya perekatan senyawa mineral dalam larutan batuan tersebut. Pergerakan batuan dengan air. 5. Metamorfis. Apabila batuan sedimen mengalami peningkatan tekanan dan suhu akibat pengendapan, maka terjadi perubahan pada batuan-batuan tersebut. Penyesuaian akan lingkungan akan menyebabkan batuan sedimen berubah bentuk menjadi batuan malihan atau batuan metamorf. Yang terakhir yaitu proses pencairan magma kembali. Batuan metamorf yang sudah terbentuk seiring berjalannya waktu akan mengalami peningkatan tekanan dan suhu sehingga akan kembali meleleh dan berubah menjadi magma. Lalu siklus batuan terulang kembali. Kita selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis batuan. Yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous berasal dari bahasa Latin yaitu ignis atau api. Hal ini dikarenakan batuan beku terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras. Jenis batuan beku berdasarkan struktur batuan. Batuan beku memiliki dua jenis struktur batuan, yaitu sebagai berikut. Batuan 1. Batuan beku ekstrusif merupakan batuan beku yang proses pembekuannya berlangsung di permukaan bumi, meliputi struktur seperti masif atau seragam, setting, join berbentuk lapisan, pilau lava bergumpal, dan lain-lain. Contohnya adalah riolit, basalt, dan andesit. 2. Batuan beku intrusif merupakan batuan beku yang proses pembekuannya di dalam kantung-kantung magma. Contoh adalah granit, diorite, sienit, dan lain-lain. Meliputi bentuk diskordan dan konkordan. Diskordan adalah struktur yang memotong lapisan-lapisan batuan di sekitarnya. Terdiri atas batolit, gang atau korok.
apofisa, dan diatrema. Konkordan yaitu struktur sejajar lapisan-lapisan batuan di sekitarnya, terdiri atas sil, lakolit, lopolit, dan pakolit. Yang kedua yaitu pengertian batuan sedimen. Sedimen telah mengalami proses pengangkutan dari satu tempat ke tempat lainnya, mengendap lalu mengeras sehingga membentuk batuan sedimen. Faktor pembentukannya berupa iklim, topografi, vegetasi, air, angin, bahkan salju. Jenis batuan sedimen berdasarkan cara pengendapan. 1. Hancur mengendap atau endapan klastik atau endapan mekanis. Seperti contohnya batuan breksi, konglomerat, batu pasir, serpih, dan napal. 2. Larut mengendap. Batuan evaporit atau secara langsung mengalami penguapan. Dan batu bara, prosesnya lama. Jenis batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapan. Jenis batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapan adalah sebagai berikut. 1. Sedimen terisentris diendapkan di daratan. 2. Sedimen marin diendapkan di lautan dan mengandung kapur atau mineral karbonat. 3. Sedimen limnis diendapkan di danau atau rawa. 4. Sedimen fluvial diendapkan di sekitar wilayah sungai dan banyaknya di hilir sungai. 5. Sedimen glasial diendapkan di pegunungan atau bengkahan es. Kita lanjut ke batuan metamorf. Pengertian batuan metamorf. Batuan metamorf mengalami perubahan akibat tekanan suhu, baik dari batuan beku ataupun batuan sedimen. Contohnya batuan granit menjadi gneis atau beku dan batu kapur menjadi marmer atau sedimen. Faktornya adalah suhu, tekanan, fasa fluida, dan waktu. Jenis batuan metamorf berdasarkan faktor pembentuknya atau tipe metamorfosa, yaitu 1. Batuan metamorf kataklastik, yaitu deformasi mekanis, yaitu dua blok batuan yang mengalami pergeseran satu dan lainnya di sepanjang zona sesar atau patahan. Jenis ini jarang dijumpai. Yang kedua yaitu batuan metamorf kontak, yaitu terjadi di dekat intrusi magma atau batuan beku dengan suhu yang tinggi dan pada cakupan yang tidak luas. Batuan ini dihasilkan seringkali batuan berbutir halus tanpa foliasi. 3. Yaitu batuan metamorf dinamo atau metamorfosis regional, yaitu terbentuk akibat faktor tekanan dan waktu yang lama. Misalnya, terbentuk dari sedimen tanah liat yang tertimbun, batuan di atasnya dalam waktu yang lama. Contohnya batu saba atau selate, sekis, dan gneisis. 4. Batuan metamorf kontak pneumatalitis atau penambahan bahan lain pada saat perubahan batuan metamorf kontak dan dinamo. Contohnya kuarsa menjadi batu topas. Sekian penjelasan siklus geologi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.